aku melihat musik di taman ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Tera jana, ini lagunya, lagu India. Hoi merdunya, hoi merdunya, merdu suara, hoi penyanyinya, serasi dengan lincah gayanya. Karena asiknya aku hingga tak ku sadari, pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pemirsa, masalah tenaga kerja Indonesia belakang ini memang begitu hangat dibicarakan, terutama masalah tenaga kerja ilegal maupun legal. Bahkan belakangan ini kita sering mendengar adanya kasus nunukan. Bagaimana bisa terjadi kasus seperti itu? Nah, di sini bersama saya adalah Puspita di acara Ngaca, ngobrol acara aktual di Hotel Bumi Wiyata Depok. Kita akan mengulas habis masalah TKI ilegal dan bagaimanakah solusinya. Di sini saya tidak akan pernah sendiri, saya akan selalu ditemani oleh dua narasumber. Siapakah beliau? Mari kita temui sama-sama. Halo Pak, selamat malam. Aduh, ganteng banget, seneng banget nih. Halo Pak, aduh salaman dong Pak. Cie. Oke, di sebelah saya adalah narasumber tetap, beliau adalah Bapak Idris Lena. Selamat malam Pak. Malam. Ya, beliau adalah Ketua LPTKI dan yang kedua adalah Bapak Haji Bumer Pasaribu SISH ya Pak ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, pemirsa, sesuai tema kita malam ini adalah TKI ilegal. Kita akan ngobrol sama beliau berdua mengenai bagaimana sampai bisa terjadi kasus TKI ilegal. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana setelah komersial berikut ini. Lain Natur, mitra Anda yang sesungguhnya. Lain Natur, biro perjalanan yang selalu siap melayani Anda. Tiket, tur, dan umroh. Lain Natur, mitra Anda yang sesungguhnya. Lain Natur, mitra Anda yang sesungguhnya. Nah pemirsa, masih bersama saya adalah Puspita dan masih di acara Ngaca, ngobrol acara aktual. Sesuai tema kita kali ini kita akan membahas masalah TKI ilegal. Nah Pak, sudah siap saya kasih pertanyaan nih Pak. Nah belakangan ini kan banyak seperti adanya kasus tentang TKI ilegal. Itu kenapa sampai bisa adanya kasus seperti itu Pak? Ya memang sekarang ini, bukan sekarang saja, tapi makin meningkat sekarang ini kasus TKI ilegal, khususnya di Malaysia maupun di banyak negara. Oleh karena banyak masalah yang timbul sejak awal. Misalnya pada waktu masalah pemberangkatan, banyak di antara TKI yang berangkat ke luar negeri itu tidak dilengkapi oleh persyaratan-persyaratan yang diwajibkan. Bahkan sebagian persyaratan itu disimpangkan begitu. Dan kemudian juga proses pemberangkatannya tidak melalui suatu prosedur yang benar. Sebagian memang oleh PJTKI, tapi sebagian oleh bukan PJTKI, bahkan dikerjakan oleh mafia, oleh sindikat-sindikat gelap, oleh para tekong, oleh para pelaksana-pelaksana yang kadangkala seolah-olah menggunakan PJTKI, menggunakan prosedur legal, tetapi sebenarnya ilegal, atau juga dokumen-dokumen yang ilegal. Sehingga waktu mereka berangkat misalnya ke Malaysia, jadilah dia TKI ilegal. Tapi sebagian lagi ada TKI yang berangkat secara legal, baik gitu ya. Tapi sesudah sampai di sana, oleh karena berbagai pertukaran majikan, oleh karena berbagai perpanjangan di dalam dokumen, akhirnya dia berubah menjadi ilegal. Oleh karena itulah, di berbagai negara di mana kita mengirim tenaga kerja, khususnya di Malaysia, masalah TKI ilegal itu menjadi masalah yang sangat krusial, yang Dela tadi katakan menjadi ledakan krisis pada waktu misalnya terjadi pengusiran
besar-besaran dari Malaysia dan antara lain juga kenunukan. Nah, masalah ini harusnya disadari oleh semua pelaku-pelaku, bukan hanya oleh pemerintah, bukan hanya oleh pengerah jasa tenaga kerja, tapi oleh tenaga kerja sendiri dan oleh pelaku-pelaku di dalam negeri dan juga pasangan kerjanya di luar negeri untuk tidak terjerumus ke dalam proses pengiriman tenaga kerja yang nantinya akan menjadi ilegal itu. Nah, adanya kasus nunukan yang sekarang banyak kita dengar kenceng banget ya Pak ya, itu kok kesannya pemerintah tidak memberikan tempat gitu loh, penampungan bagi mereka yang layak gitu, sampai terjadi hal seperti tidak mengindahkan adanya HAM di situ, betul-betul gitu kan Pak Idris? Ya. Saya malah mungkin lebih ke belakang Pak Bomer ya. Saya melihat sebetulnya program penempatan tenaga kerja ini kan mestinya program nasional. Artinya program yang seharusnya tidak hanya ditangani Departemen Tenaga Kerja, tapi merupakan program nasional yang melibatkan hampir 9 departemen. Artinya apa? Bahwa setiap departemen itu harus punya tanggung jawab moral terhadap bagaimana suksesnya program ini. Saya melihat ada kesan bahwa program ini bagi Indonesia itu program malu-malu gitu. Mau dilaksanakan tetapi tidak dibikin satu dasar hukum penempatan. Contoh saja, dasar hukum penempatan TKI ke luar negeri Pak, sampai sekarang itu kan masih hanya keputusan menteri. Yang setiap ganti menteri, ganti peraturan. Yang mengakibatkan bahwa setiap program-program itu tidak berjalan secara tuntas Pak Bomer. Ya memang begitu. Jadi terus terang kesalahan itu bukan hanya kesalahan di pelaku. Kesalahan itu banyak juga di kalangan pemerintah. Oleh karena sebetulnya secara teoretis maupun empiris, pasar kerja kita sangat berkelebihan. Artinya apa? Tenaga kerja kita berkelebihan sehingga harus didorong keluar. Sedangkan Malaysia kekurangan tenaga kerja sehingga ditarik ke sana. Sehingga pasar terjadi. Tapi pasar ini tidak bisa bekerja baik kalau tidak ada kelembagaan, aturan-aturan, peranan negara, pemerintah yang harus secara komprehensif dan terintegrasi dan terkoordinasi menjalankan aturan-aturan itu, di mana para pelaku-pelaku ini tidak berubah menjadi mafia atau sindikat. Tapi sayangnya adalah bahwa apa yang menjadi peranan negara itu, kelembagaan, peraturan, acuan-acuan itu tidak pernah secara tuntas tersusun dengan baik. Akibatnya apa? Peranan negara terminimalisir, yang masuk adalah peranan dari mafia, sindikat, atau tekong-tekong yang kemudian mengambil keuntungan, yang menjadi korban adalah tenaga kerja sendiri. Jadi memang benar, ini harus dikembalikan kepada sistem koordinasi yang seyogianya bukan hanya satu departemen. Bahkan kalau model Filipina itu langsung ditangani di bawah kepemimpinan presiden. Sehingga satu orang pun tenaga kerja Filipina bermasalah di luar negeri, jangankan ilegal, itu presiden bisa turun langsung tangan. Sedangkan kita jutaan, ratusan ribu tenaga kerja kita, tapi pemerintah kita itu tidak terkoordinasi, seolah-olah itu hanya tugas satu departemen. Jadi timbullah saling salah menyalahkan, timbullah saling mencari kambing hitam, dan itu tidak pernah akan menyelesaikan persoalan. Sebenarnya yang mendapat kesulitan dari pemerintah itu apa gitu loh? Nggak terlalu memperhatikan TKI itu sendiri gitu. Iya, tadi kan Idris bilang itu seperti program malu-malu. Padahal jelas bahwa pasar kerja dalam negeri tidak pernah akan selesaikan ledakan angkatan kerja, tingkat pengangguran yang tinggi itu. Mau atau tidak mau, kita harus memprogramkan secara nasional di bawah kalau bisa lembaga presiden untuk pengiriman tenaga kerja internasional ke luar negeri. Ini diprogramkan dengan suatu program nasional, manajemen nasional, kelembagaan nasional dengan aturan-aturan yang bersifat mengikat kedua belah pihak antara negara penerima dan negara pengirim. Nah, juga teman-teman di PJTKI pun harus berjuang untuk meyakinkan semua pihak sehingga mereka mendapatkan suatu kelembagaan dan aturan di mana porsi masing-masing pelaku itu harus dilakoni. Sedangkan di tempat lain juga begitu. Dengan demikian tidak bisa tidak mutlak harus adanya suatu perjanjian yang lebih komprehensif antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, di mana semua stakeholder, para pelaku-pelaku ini bernaung di bawah payung itu. Itu yang sekarang saya kira kita tanya Idris, apa ada itu sekarang? Jadi gini, saya melihat sebetulnya malah goodwill-nya pemerintah yang nggak ada Pak Bomer. Kenapa? Undang-undang penempatan itu kan harusnya dari DPR, artinya disahkan oleh DPR. Tetapi kenyataannya kan mestinya inisiatif itu harus dari pemerintah atau dari DPR. Selama ini kita tidak pernah mendengar pemerintah mengajukan rancangan undang-undang bagaimana penempatan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri. Akhirnya ini yang menjadi dasar permasalahan sebetulnya. Karena kenapa?
tenaga kerja diberangkatkan ilegal ya boleh, yang berangkat legal boleh, yang berangkat legal pun malah menurut saya tidak ada pembinaan yang komprehensif gitu. Nah oleh karena itu menurut saya satu hal yang perlu dilakukan adalah bahwa apakah pemerintah ataukah dari legislatif DPR perlu segera mengajukan satu rancangan undang-undang untuk dijadikan undang-undang penempatan tenaga kerja, Pak Bowo. Iya, memang betul. Jadi sebetulnya itu ada kelembagaan, istilah saya tadi itu ada 3 intinya. Satu, peraturan perundangan. Peraturan perundangan itu pun 3. Peraturan perundangan Indonesia harusnya diambil inisiatif oleh DPR atau presiden pemerintah ajukan ke DPR keluar undang-undang. Itu yang pertama dari peraturan perundangan. Kedua, kita harus mengadakan ratifikasi bersama konvensi-konvensi ILO mengenai migrant workers. Betul. Sehingga mengikat Indonesia, mengikat Malaysia. Ketiga, ini yang lebih penting, ada undang-undang perjanjian kerja antar kedua negara, di bawah payung itu kedua pemerintahan dan kedua belah pihak bekerja. Betul. Ini sama sekali belum dikerjakan oleh karena pemerintah, DPR kelihatannya tidak melihat ini sebagai prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah kelembagaan. Kelembagaan itu seyogianya jangan hanya ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja. Tidak mampu pasti. Harus ada lembaga koordinasi yang kuat, di mana perannya jelas, dan apabila ada kesalahan, mudah untuk melihat, oh kesalahan di pihak kamu. Kalau di antara para pelaku-pelaku di kalangan pemerintahan ini terjadi suatu silang pendapat, ada satu lembaga yang lebih tinggi, Presiden. Harus mengambil over seperti itu. Di sini, di sana adalah misalnya Perdana Menteri Mahathir begitu. Tapi kan ini tidak ada. Nah, disinilah mulai timbulnya, karena ini vakum, relatif kosong, sedangkan pasar membutuhkan tenaga kerja yang berliburan dari Indonesia, membutuhkan lapangan kerja. Malaysia dengan semua bidang industrinya membutuhkan tenaga kerja itu. Siapa yang berperanan? Akhirnya timbul kevakuman ini diisi oleh mafia tadi, tekong-tekong tadi dengan aturan mereka sendiri. Yang korban siapa? Yang korban adalah sebagian PJTKI, sebagian tenaga kerjanya sendiri, perlindungannya, pengupahannya, legal atau ilegalnya, bahkan nanti terus terang kadangkala berubah, bukan hanya hubungan kerja, tapi bisa menjadi perbudakan, bahkan bisa menjadi trafficking atau perdagangan manusia. Itu sudah melanggar hak asasi manusia adalah. Nah, ini harus ditarik perhatian semua pihak bahwa ini masalah sangat serius. Nunukan udah terjadi, itu adalah bom waktu. Bom waktu ini masih akan meledak. Gitu loh. Jadi kalau dilihat, kalau kita bicara terus mengenai TKI ilegal, jadi masalah jadi semakin sensitif ya Pak ya. Oke, pemirsa, kita sudah mendengarkan pembicaraan bersama 2 narasumber kita, tapi kalau kita nggak melihat gimana pengalaman dari TKI udah bekerja di luar negeri, nggak akan pernah menarik ya. Makanya sebelumnya kita lihat dulu pariwara berikut ini ya. Lain Natur, mitra Anda yang sesungguhnya. Lain Natur, biro perjalanan yang selalu siap melayani Anda. Tiket, tur, dan umroh. Lain Natur, mitra Anda yang sesungguhnya. Lain Natur, mitra Anda yang sesungguhnya. Saya ingin berbagi-bagi cerita sama kawan-kawan TKI, khususnya pengalaman saya kerja di Malaysia yang begitu pahit dan sangat menyakitkan. Kami berangkat menuju Tarakan. Sesampai di Tarakan, kami menaiki sebuah kapal feri, kapal kecil dari Tarakan sampai ke Nunukan. Sampai di sana saya juga belum tahu saya itu mau dipekerjakan. Yang saya tahu cuma saya mau dipekerjakan di sebuah restoran, itu aja. Ya, lepas saya di Nunukan itu 7 hari, terus kami diberangkatkan ke Malaysia dengan menaiki kapal feri. Saya sampai di Pelabuhan Tawau. Yang saya tahu cuma saya mau dibuatkan paspor, tapi tanpa saya menandatangani, saya tanpa ada foto, paspor itu sudah jadi. Nah, saya disuruh pegang lintas paspor merah itu, paspor kunjung. Katanya kalau sebulan-sebulan saya disuruh ngecop sendiri gitu. Selepas saya di sana selama 7 hari, pas tanggal 10 bulan 4 tahun 2002,
ditaruh dalam sebuah hotel. Pada kali pertama saya kerja, saya tidak tahu harus bagaimana. Yang saya tahu cuma orang itu menyuruh saya harus bisa melayani orang dengan baik, sehingga membuat saya bertanya kenapa saya harus kerja seperti ini. Tapi dia tidak mau jawab. Kalau seandainya kamu mau pulang, apa mungkin kamu bisa, sedangkan kamu sendiri tidak bawa uang 1 sen pun. Kalau sehari saya harus mendapatkan 10 sampai ya pokoknya 10 lebih. Kalau seandainya saya tidak mendapati 10 atau kurang daripada 10, saya disiksa dan dipukul. Bahkan saya sudah pernah diinjak sampai keluar darah. Kalau seandainya kita pun sakit dalam bekerja itu, kami dipaksa terus. Kalau kami sakit, tidak boleh berhenti. Atau bahkan istirahat dalam 1 jam pun tidak boleh. Kami di sana dengan terpaksa mengerjakan pekerjaan itu sebab kami merasa ketakutan. Pada waktu itu kami sangat tertekan, ingin sekali pergi tapi tidak bisa. Bapak-bapak ayam kami menunggu di kamar kita masing-masing sehingga kita tidak bisa untuk keluar. Tapi yang berhasil lolos cuma 12 orang dan yang lainnya masih dalam cengkraman. Tadi sama-sama kita udah dengar soal pengalaman dari Tiara Puspita ya, Pak Umar ya, sama Pak Idris. Sebagai wanita terus terang kayaknya emosi gitu ya lihat kayak cerita macam begitu. Itu sebenarnya gimana sih Pak, pemerintah apa nggak ngasih solusi yang terbaik buat mereka sampai bisa pelecehan kayak macam gitu? Ya disinilah kembali ya bahwa kita di Indonesia ini tidak menghormati ya sebetulnya. Kurang menghormati ya warga kita. Waktu saya di Departemen Tenaga Kerja sama. Saya ingin waktu itu supaya keadaan seperti ini harus dihentikan. Ini bukan hanya masalah hubungan kerja lagi yang seperti saya katakan tadi. Begitu Dara pergi ke sana dengan satu proses yang ilegal, yang tidak benar, dia sudah memulai suatu awal dari perjalanan petualangan yang sangat melecehkan dirinya sendiri. Sehingga ini bukan lagi seperti dikatakan tadi, 100 orang di satu hotel, semua orang Indonesia tanpa perhatian yang optimal dari pemerintah Indonesia. Sedangkan perbuatan itu bukan lagi hubungan kerja, itu sudah hubungan perbudakan. Bahkan saya katakan tadi, bahkan yang ketiga, itu hubungan perdagangan manusia atau trafficking. Yang sangat dilarang bukan hanya oleh konvensi ILO, tidak hanya dilarang oleh konvensi tentang perbudakan, tapi dilarang oleh semua undang-undang nasional di Indonesia maupun di Malaysia. Nah hal seperti ini tidak bisa tidak, harus dijadikan sebuah pelajaran berharga, tidak boleh terulang lagi. Karena kita tahu yang seperti nasibnya Dara ini di Malaysia, di luar negeri, di Hong Kong maupun di Taiwan, bukan hanya sendiri, dia tidak berdiri sendiri. Adakah perhatian kita semua fokus terhadap masalah ini? Kejadian ini kan begini, TKI kita di luar negeri itu ada 3 macam. Pertama, mereka yang ilegal berangkatnya, kemudian mereka stay ilegal. Kemudian mereka yang ilegal di sana berangkatnya, tetapi karena ada program pemutihan di Malaysia, akhirnya mereka menjadi legal. Dan yang ketiga adalah mereka yang berangkat legal, kemudian mereka menjadi ilegal. Kenapa ketiga hal ini terjadi? Kembali lagi, aturan-aturan dari pemerintah kita maupun pemerintah negara penerima itu perlu ada jelas. Bilateral agreement antara pemerintah kita dengan mereka itu perlu ada jelas. Karena kenapa Pak? Kenyataan sekarang hampir setiap hari tenaga kerja kita yang berangkat seperti yang dialami TKI kita tadi, itu terjadi secara terus-menerus. Hampir setiap hari. Mereka berangkat secara turis, kemudian sampai di sana mereka diperlakukan dibawa lari dari tempat majikannya, kemudian akhirnya mereka menjadi kasus-kasus seperti ini. Jadi oleh karena itu menurut saya kita harus kembali bahwa pemerintah harus konsen terhadap persoalan ini. Mungkin karena kurang kuatnya aturan pemerintah itu sendiri, hukumnya juga kurang Itu kuat. yang paling utama menurut saya. Ya, itu tadi di samping ya kita membuat kesalahan dalam negeri
juga para TKI yang akan berangkat sebetulnya harus diberikan satu advokasi, harus ada penerangan yang luas di semua tingkatan termasuk di daerah agar dia tidak masuk di dalam perangkap dari mafia. Yang tadi sekarang jelas, ini adalah suatu perangkap yang dibuat oleh mafia sejak dari rumahnya, sejak dari dalam negeri sampai dia bekerja di sana. Coba dengarkan sendiri, dia tidak dibayar, dia harus melayani laki-laki begitu banyak, dipukuli. Ini bukan lagi hubungan kerja, jelas ini adalah suatu perbuatan yang mengeksploitasi manusia terhadap manusia, oleh karena kita tidak memberikan kepedulian yang tinggi. Jadi menurut saya, undang-undang itu sudah tidak bisa ditunda. Kalau diperlukan, pemerintah bisa membuat satu terobosan. Misalnya apa? Untuk mencegah seperti ini. Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang tidak harus lebih dulu disetujui DPR. Langsung pemerintah yang buat kalau ini dianggap masalah serius. Oleh karena apa? Nasib seperti Tara ini kan sebetulnya ribuan, mungkin ratusan ribu di luar negeri. Bisakah kita memberikan perhatian? Contohkanlah misalnya seperti Filipina. Filipina hanya dengan 1-2 orang langsung presidennya itu memberikan perintah dan membuat perjanjian pembicaraan dengan pihak Malaysia untuk itu diungkap secara tuntas. Sedangkan kita kelihatannya menganggap ini masalah remeh. Nah, selama pemerintah meminimalisir peranannya, selama itu mafia, tekong, sindikat akan memaksimumkan peranannya, dan selama itu perbudakan manusia, perdagangan manusia, dan hubungan kerja itu akan berada pada suasana yang sangat memprihatinkan. Oke. Saya lihat kalau kita ngomentari pengalaman Tiara kayaknya bikin kita naik darah ya Pak ya? Iya. Supaya saatnya mungkin kita bisa sambil minum. Oke. Oke pemirsa, kayaknya mungkin darah saya juga agak naik, tapi sebelumnya agak naik juga ya. Iya, saya juga kayaknya juga emosi, nangis ya. gitu. Pemirsa, sebelum ini mungkin kita akan melihat bursa TKI yang memuat tentang lowongan kerja bagi Anda yang ingin mendapatkan peluang untuk kerja ke luar negeri. Nah pemirsa, itulah tadi bursa TKI yang memuat lowongan kerja, dan bagi Anda yang benar-benar pengen banget kerja ke luar negeri, Anda bisa cepetan daftar. Dan di sini selain ngobrol, kita juga akan bagi-bagi hadiah buat Anda yang pernah menjadi TKI dan punya pengalaman menarik, entah itu sedih ataupun yang senang-senang boleh. Cuman kirim aja data Anda ke sini, tulis ceritanya atau bisa diketik lebih bagus, Anda akan mendapatkan hadiah. Dan kemungkinan besar kalau Anda yang terpilih, selain mendapatkan hadiah, Anda juga mungkin akan diundang kemari untuk ikut bersyuting bersama kami. Oke pemirsa, rasanya sudah 30 menit saya menemani Anda. Mungkin Bapak Bumer ada kesan atau pesan penting yang ingin disampaikan pada calon TKI ataupun yang sudah menjadi TKI? Iya, kepada teman-teman ya, TKI maupun calon TKI, saya berharap tetaplah berada pada suatu ketegaran. Masalah ini memang adalah masalah yang sangat berat karena kita sekarang dilanda krisis yang luar biasa. Dan kepada Anda tolong melalui jalur yang benar. Kedua, kepada para pemerintah daerah, para PJTKI yang menjadi pelaku utama di dalam masalah pengiriman ini, berikanlah tanggung jawab Anda yang prima untuk melindungi angkatan kerja kita, untuk menjamin hak asasi mereka terlaksana dimanapun, dan mereka adalah warga kita. Sedangkan teman-teman yang ada di tingkat pusat ini, termasuk di kabinet, termasuk di DPR, tolonglah berikan fokus perhatian kepada masalah ini. Nah pemirsa, itulah tadi pesan dari Bapak Bumer. Akhir kata, saya adalah Puspita bersama Bapak Idris, dan Bapak Bumer mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngaca berikutnya. Dadah.